billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita kembali Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Sampai hari ini kita masih bisa bertemu. Sampai saat ini kita masih bisa bernafas secara gratis. Sementara banyak saudara-saudari kita yang berada di rumah sakit saat ini harus membeli oksigen. Dengan segala keterbatasan, berusaha untuk tetap sembuh, untuk tetap hidup. Dengan bantuan oksigen, kita hari ini masih bisa secara gratis, masih bisa menikmati udara dengan leluasa. Maka nikmat Allah mana lagi yang mesti kita dustakan? Perbanyak rasa syukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya, nikmat sehat Islam dan iman kita. Dengan perbanyak rasa syukur, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik lagi ke depannya. Seperti biasa saya akan membahas tema tentang ceramah-ceramah motivasi yang semoga bisa kita sama-sama amalkan. Tema kita hari ini adalah manfaat saling memaafkan. Mudah-mudahan tema ini bisa membuat kita lebih baik lagi menata hati dan pikiran kita. Walau tak mudah, teruslah berusaha. Karena manusia adalah gudangnya dosa, salah hilaf dan lupa. Mudah-mudahan kita terus evaluasi diri kita, tetap berjuang, berjihad, memerangi hawa nafsu kita. Mudah-mudahan, insya Allah. Sebelum maksud tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya agar bisa banyak melihat ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita Allah pertemukan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan pada kita saat ini. Manfaat saling memaafkan. Pertama, memaafkan dapat meningkatkan kesehatan. Karena kalau kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, kesedihan, terluka, sama saja dengan mengundang kesehatan kita jadi tidak baik. Kalau kita bersedih, akan memancing aura negatif ke dalam diri kita. Kita yang memancing kesedihan itu. Maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Aura akan negatif akan muncul kalau kita selalu dilanda dengan kekecewaan, kesakitan. Itu akan membuat kita akan sulit melewati ujian-ujian hidup kita. Kita harus kembali meyakini kita terlahir ke dunia ini memang untuk diuji. Justru aneh kalau manusia tidak ada mengalami ujian hidup. Kalaupun ada, jarang yang bisa menyikapi ujian hidupnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kita harus yakin dan percaya setiap ujian yang kita jalani, kita lewati, kita hadapi selama ini, semua pasti akan berbalas kepada diri kita sendiri. Allah akan memberikan pahala kepada kita kalau kita bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Yang kedua, manfaat saling memaafkan membahayakan sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kita harus berusaha untuk saling memaafkan, karena ini bisa membahayakan sistem kekebalan tubuh kita. Imunitas kita pun akan turun dengan sendirinya kalau kita sulit untuk memaafkan. Memaafkan di sini bukan hanya sekedar memaafkan orang lain, tapi harus bisa memaafkan diri kita sendiri, memaafkan masa lalu kita, memaafkan kondisi kita saat ini. Bukan identik harus memaafkan orang lain. Bagaimana kalau bisa memaafkan orang lain kalau kita saja belum bisa memaafkan diri kita, memaafkan segala keterbatasan kita? Hati-hati, berusaha memaafkan diri kita dan memantaskan diri kita nanti di hadapan Allah. Kita itu berharga. Kita terlahir ke dunia ini mengalahkan beribuan miliaran sel indung telur kita yang terlahir. Berarti kita, Allah yakin kita bisa melewati ujian hidup kita asal kita selalu bertakwa, bergantung hanya kepada Allah.
Memaafkan penting dalam pernikahan. Karena kalau kita tidak saling memaafkan dalam suatu hubungan pernikahan, dalam rumah tangga, ini akan sangat sulit, ini akan mempengaruhi dan sangat berdampak tidak baik untuk generasi kita ke depannya. Kita harus saling berusaha memaafkan sesama pasangan kita. Karena kita harus meyakini setiap pasangan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita berusaha untuk belajar saling memahami, walau tidak mudah. Karena hidup adalah proses pembelajaran untuk bisa menerima segala ketentuan dari Allah. Memaafkan, membantu menyembuhkan luka batin, depresi, dan lain-lain. Memaafkan sangat membantu kita untuk mengatasi depresi hidup yang kita rasakan saat ini. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita masih menyimpan kebencian, dendam, sakit hati? Akan sulit kita melangkah ke depannya. Pikiran pun pasti akan buntu, pikiran pun pasti akan sempit, akan sulit menerima kekurangan orang lain, terus mencari-cari pembenaran, mencari alasan untuk membenarkan argumen kita. Jadi berusaha kita untuk lebih cerdas, bijak menyikapi ujian hidup kita. Dengan saling memaafkan pasti membuat kita akan lebih bahagia. Bahagia di sini adalah bisa menerima segala ujian kita saat ini. Saat kita bisa menerima segala kekurangan kita, insya Allah kita bisa melewati ini semua, walau tak mudah. Tapi kita wajib berusaha. Kita diberikan akal, harus bisa dipergunakan. Kita manusia adalah makhluk sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat sehat iman dan Islam kita. Insya Allah. Dan manfaat saling memaafkan dapat meningkatkan kebaikan dan hubungan yang lebih baik. Survei membuktikan saat kita tersenyum ke Allah, simetris, dua kiri kanan 2 senti, tidak boleh lebih. Insya Allah senyum simetris adalah senyum terbaik karena mengharap cinta dari Allah. Bagaimana Allah mencintai apa yang kita lakukan, Allah meridhoi apapun yang kita kerjakan. Insya Allah apapun yang kita kerjakan karena mengharap cinta dan ridha Allah, Allah akan selalu bersama kita. Insya Allah. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada keterbatasan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan hari ini. Semua karena keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan setiap manusia. Yakin dan percaya segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu, kurang keyakinan. Kita semua masih berproses, masih harus banyak belajar. Teruslah belajar sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudariku semua. Insya Allah keluarga kita semua selalu dalam penjagaan, dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Terus berusaha kita saling berbagi kebaikan dengan siapa saja tanpa melihat statusnya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ketulusan kita mengharap cinta dengan ya Allah, ujian hidup akan bisa kita lewati dengan baik. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara-saudariku semua. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.